Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah
atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya diberikan untuk kita semua. Kasih sayangnya disiapkan untuk kita semua. Pintu-pintu ampunan selalu terbuka bagi hamba yang bermaksiat dan berdosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya di hari akhirat nanti. Inilah anugerah terbesar bagi kita umat Islam perlu syukuri. Adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan adanya syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan manusia nanti selamat di hari akhirat disebabkan karena ampunannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapat hidayah. Dari hidayahnya itulah sehingga kita bisa salat bersama, zikir bersama, berdoa bersama. Itu atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan inilah yang kita minta setiap salat. Permohonan pertama kita saat kita salat dalam membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon. Permohonan pertama kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus inilah yang diistilahkan dengan hidayah. Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga hamba ini lebih mudah melaksanakan ibadah dan amal soleh. Itulah sebabnya setiap salat kita mohon kepada Allah agar kita dapat hidayah. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat lainnya yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat yang kita baca ini sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar berkata, orang yang pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh dengan kerinduan, maka tidak akan disia-siakan hidupnya, mulai sakaratul mautnya hingga ia masuk surga. Aqrabun minni manzilatan, maka ia sangat dekat dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia adalah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membaca salawat dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhir-akhir ini sering kita mendengarkan keluhan warga. Ada yang kekurangan air, terjadi kebakaran. Hampir semua keluhan-keluhan akhir-akhir ini jawabannya karena kemarau. Saat kita membaca di media, mendengar informasi berkaitan dengan kemarau, maka akan selalu dikaitkan dan dikatakan kemarau terjadi tahun ini karena
disebabkan oleh cuaca ekstrim. Kalimat ini benar, tapi bagi umat Islam tidak sekedar sampai di situ saja, bahwa kemarau ini terjadi disebabkan karena cuaca ekstrim, tapi orang beriman harus meningkatkan kalimatnya ke level yang lebih tinggi, yaitu kemarau ekstrim terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengucap dan meyakini bahwa kemarau terjadi, cuaca ekstrim terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah, berarti dia sudah masuk pada ranah akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat kita hanya sampai mengatakan kemarau terjadi karena cuaca ekstrim, maka upaya-upaya yang kita lakukan adalah upaya-upaya dunia. Tapi kalau kita tingkatkan cuaca ekstrim itu terjadi karena izin Allah, maka kita akan meningkatkan upaya-upaya yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kisah para nabi, hampir semua nabi kaumnya mengalami kemarau. Jadi kemarau itu bukan hanya saat ini terjadi. Kaum-kaum para nabi pun terjadi kemarau. Dan ada dua penyebab turunnya hujan saat kemarau kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena disebabkan doa seorang hamba. Yang kedua, hujan turun disebabkan karena taubatnya seorang hamba. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, kemarau panjang terjadi. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, kaumku datang menghadap kepadaku lalu memohon, mintalah kepada Allah agar hujan diturunkan karena begitu lama kemarau." Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, tetapi Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, "Sulaiman, akan kuturunkan hujan untukmu dan kaummu jika engkau dan seluruh kaummu berdoa kepadaku." Jadi hampir semua nabi dan kaumnya apabila kemarau dengan jalan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita berdoa secara khusus memohon hujan kepada Allah? Pada zaman Nabi Muhammad SAW kemarau panjang pun berdoa kepada Allah. Saat itu sementara berdoa hujan turun. Ada yang mengeluh, "Ustadz, Makassar, Goa, beberapa kabupaten lainnya telah melaksanakan ibadah salat khusus untuk memohon turunnya hujan dan hujan pun belum turun." Jangan samakan doanya Nabi Muhammad SAW dengan doa tak. Kalau doanya Nabi, tangannya masih terangkat, hujan turun. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan sekali. Kalau Nabi berdoa sekali, hujan turun karena Nabi Muhammad SAW. Maka level kita, kalau berdoa meminta hujan, maka mintalah berkali-kali. Jadi ini yang pertama, berdoa. Pada masa Nabi Sulaiman salam, kemarau panjang, yang berdoa adalah salah satu ekor semut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan turun. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, kemarau panjang, kaumnya datang memohon kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bukankah engkau adalah hamba pilihan Allah? Engkau itu langsung berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima." Nabi Musa alaihissalam itu berkomunikasi langsung dengan Allah, tidak melalui dengan malaikat. Berbondong-bondong datang kaumnya memohon kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, mintalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala."
Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, Rabb, kaumku meminta kepadaku agar memohon kepadamu hujan diturunkan. Kata Allah, Musa, akan kukabulkan permohonanmu jika engkau dan kaummu berkumpul untuk berdoa kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan kaumnya, kemudian memimpin doa yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu tempat Nabi Musa berdoa, ya Allah ya Rabb, turunkan hujan. Setelah berdoa Nabi Musa alaihissalam, hujan tidak turun. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya dan kaumku telah berdoa memohon kepadamu hujan turun, tapi tak ada tanda-tanda ya Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, hari ini doamu tidak kukabulkan karena ada di antara barisanmu kaummu yang melakukan dosa selama 40 tahun. Dia tidak pernah bertaubat kepadaku. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, akan kukabulkan doamu kalau yang satu orang itu keluar dari barisan, bahasa kita jamaah, keluar dari jamaah. Maka Nabi Musa alaihissalam kembali ke kaumnya lalu menyampaikan, hari ini doa kita belum dikabulkan karena ada di antara kalian ini yang melakukan dosa selama 40 tahun dan dia tidak pernah bertaubat. Kata Nabi Musa alaihissalam, silahkan berdiri dan tinggalkan tempat ini agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh jamaah saling menoleh, memandang satu sama lain. Siapa di antara kita ini yang melakukan dosa 40 tahun tidak pernah bertaubat? Tapi tak ada yang berdiri satupun. Karena yang berdosa itu juga mulai menyadari bahwa yang maksud Nabi Musa ini saya orangnya. Tapi orang itu berkata, kalau saya berdiri, maka Nabi Musa alaihissalam dan seluruh kaumnya akan mengetahui sayalah pelaku dosa yang dimaksud selama 40 tahun. Saya malu ya Allah, dan keluargaku akan malu ya Allah, karena aku yang menyebabkan doanya Nabi Musa tidak dikabulkan. Karena ia malu meninggalkan barisan, lalu ia mengambil keputusan bertaubat kepada Allah, lalu berkata, ya Allah ya Rabb, hari ini kalau aku berdiri aku akan merasa malu, tetapi hari ini aku akan bertaubat kepadamu ya Allah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Saat itu pula hujan turun atas taubatnya seorang hamba. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, belum ada di umatku berdiri, kaumku yang berdiri, kenapa bisa hujan turun? Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak ada umatmu yang berdiri karena yang melakukan dosa itu telah bertaubat kepadaku. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, yang mana itu umatku yang melakukan dosa 40 tahun? Saya mau tahu ya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, umatku telah melakukan, hambaku telah melakukan dosa selama 40 tahun dan aku tutupi dosanya, aku tutup aibnya, aku tidak bongkar kepada seluruh warga yang ada, aku tutup perbuatan dosanya selama 40 tahun. Bagaimana mungkin wahai Musa, ia bertaubat kepadaku lalu aku buka aibnya? Jadi tidak disampaikan Nabi Musa siapa orangnya. Dari kisah ini menjadi pelajaran pertama, siapa tahu ada di antara kita yang melakukan dosa, bertaubat mati hari ini, semoga dengan taubat kita hujan turun. Yang kedua, kalau ada perbuatan dosa belum diketahui oleh tetangga, ada dosa belum diketahui oleh istri dan anak, berarti Allah masih sayang kepada kita. Maka kalau Allah sayang kepada kita, lama itu dosa yang kita lakukan tidak ketahuan, tobat memang mati sebelum ketahuan. Karena kalau ketahuan baru tobat,
Hukum sosial manusia itu kejam. Kalau Allah ada dosanya hambanya, yang berkata aku bertaubat ya Allah, maka innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Salah satu bukti sayangnya Allah kepada hambanya adalah menutup aibnya, tidak membongkar itu dosa-dosanya sampai di hari akhirat nanti. Makanya sebelum ketahuan dosa tak, kalau ada anak tak, ada menantu tak, ada tetangga tak, kita tahu melakukan dosa, bisik-bisik memang nih, berhenti mau melakukan dosa sebelum ketahuan. Karena kalau ketahuan engkau bertaubat, di sisi Allah diterima taubatmu, tapi hukum sosial manusia akan selalu mengingat perbuatan-perbuatan dosamu. Karena manusia itu cenderung melihat masa lalu, Allah itu tidak melihat masa lalu hambanya. Allah melihat apa yang kita kerjakan hari ini dan esok. Tapi manusia berbeda, ia punya memori. Meskipun hari ini setiap hari kita bersujud, masih saja nak ingat yang lalu-laluan. Itulah manusia. Maka sebagai penutup, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, jangan lalu kita bicarakan perbuatan dosa kepada orang, karena Allah sudah menutup aib kita. Yang kedua, kenapa aib itu harus ditutup, tidak dibicarakan kepada orang? Karena ini adalah salah satu permohonan kita dalam salat. Saat kita salat, kita sujud, bangkit dari sujud, kita memohon kepada Allah, Rabbi ghafirli, ampuni saya Allah, warhamni, rahmati, sayangi saya Allah. Permohonan ketiga kita, wajuburni, tutup aibku ya Allah. Kita memohon kepada Allah, tutup aibku, tapi kita sendirian bicara aib keluarga, kita sendirian bicara aib diri kita sendiri. Padahal dalam sholat kita memohon, tutup kekuranganku ya Allah, tutup dosa-dosaku ya Allah, tutup aibku ya Allah. Jadi diminta kepada Allah agar aib ini tidak terbuka. Itulah sebabnya saat kita bertaubat, jangan pernah bicarakan perbuatan dosa tak masa lalu. Setelah kita memohon, tutup aibku, permohonan keempat, warafa'ni, angkat derajatku ya Allah. Bagaimana bisa terangkat derajat seorang hamba kalau aibnya terbuka? Orang bisa terangkat derajatnya kalau aibnya tertutup. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah saat kita melakukan dosa dan dosa itu ditutup oleh Allah, tidak ketahuan, dan saat itu pula kita harus sadar Allah sayang kepadaku. Maka saat itu kita pula berhenti dari perbuatan dosa, pengakuan taubat di hadapan Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari perbanyak doa, mudah-mudahan hujan turun mengakhiri kemarau yang melanda bangsa kita ini, daerah kita ini. Yang kedua, mari kita bertaubat. Siapa tahu penyebab dosa kita sehingga Allah masih menahan hujannya turun. Yang ketiga, bagi orang yang telah bertaubat kepada Allah, jangan pernah ceritakan aib kekurangan kepada orang lain, karena Allah saja sudah menutup aib kita. Dan yang keempat, rajinlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat derajat kita bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadirul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi.